Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Di yaumil akhir nanti kita semua berharap ya semoga Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Pemirsa teman berbuka, kembali lagi bersama saya Andina dalam seri Teman Berbuka Berkah dengan Islam Kafah. Allahu Akbar. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri. Dan tentu saja di sini telah hadir bersama saya Ustazah Eti. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga kita semua senantiasa di dalam ketaatan dan istiqomah hingga akhir. Baiklah Ustazah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema terkait bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan diri. Nah, bagaimana pandangan Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman berbuka yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan mulia yang bertabur pahala, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan, dan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat membersamai Ramadan hingga akhir, dengan dapat melakukan amal solih yang banyak, dan semoga kita dapat meraih predikat takwa. Teman berbuka yang dirahmati Allah, terkait dengan tema kita kali ini, yaitu bagaimana menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan kualitas diri. Perlu kita pahami bahwasannya Ramadan itu berasal dari kata Romido, yang artinya musim panas di padang pasir. Sebagaimana panasnya padang pasir, bila kita berada di tengah-tengahnya, tentu panasnya itu akan mampu merubah warna kulit kita. Begitu pula bulan Ramadan. Kita harapkan mampu membakar dosa-dosa kita dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Manakala kita beribadah dengan sebaik-baiknya, manakala kita berbuat kebaikan yang banyak di bulan ini. Seperti halnya aktivitas puasa di bulan Ramadan. Ini dapat membakar syahwat. Aktivitas sholat yang juga dapat membakar sifat keji dan mungkar. Begitu pula infak dan sedekah yang dapat membakar sifat tamak. Serta aktivitas tilawah dan tadabbur Al-Quran yang dapat membakar sifat kesombongan dan pembangkangan terhadap perintahnya. Tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat salah. Namun, ketika manusia itu melakukan sebuah kesalahan, Allah senantiasa memberikan pengampunan yang begitu luas ketika hambanya memohon dan berdoa serta berobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu sayangnya Allah kepada kita hingga Allah menghadirkan bulan Ramadan ini di tengah-tengah kita sebagai salah satu cara Allah untuk memudahkan jalan kita menuju surga. Keutamaan bulan Ramadan ini telah menjadi rangsangan bagi setiap orang beriman untuk berlomba-lomba meraih keberkahan di dalamnya. Banyak sekali kemudahan kita dalam beribadah yang bisa kita lakukan. Yang tadinya tidak biasa bangun malam, kali ini menjadi bisa bangun malam dan menunaikan ibadah salat malam. Yang tadinya tidak terbiasa menahan lapar atau yang tidak terbiasa tidak makan siang, namun pada momen kali ini terdorong untuk
bisa bertahan tidak makan di siang hari. Yang tadinya tidak terbiasa rutin membaca Al-Quran, namun dengan Ramadan ini terdorong untuk mengkhatamkan Al-Quran. Suasana yang hadir pada bulan ini mampu merubah kita semua menjadi lebih baik, yang kemudian meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita, serta semangat untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pada momentum ini hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah nanti ridho dan kemudian melimpahkan keberkahannya yang banyak ke dalam hidup kita. Masya Allah ya teman berbuka, banyak sekali keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Maka ayo kita jadikan Ramadan sebagai momentum spesial untuk meningkatkan kualitas diri dan bertaubat di bulan yang spesial. Nah Ustazah, setelah kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, bagaimana sih kiat-kiatnya agar kita lebih optimal dan meraih predikat takwa? Mengenai persiapan-persiapannya itu ya, harusnya kalau kita mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu persiapannya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari dari sebelum bulan Ramadan. Kan 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba sudah dipersiapkan bagaimana nanti ketika Ramadan bisa optimal. Namun walaupun kita sekarang sudah di hari ke-19 ya, masih ada sekitar 10 hari lagi membersamai Ramadan ini, masih bisa kita mempersiapkan supaya lebih optimal. Dengan seperti apa? Yang pertama itu kita harus meluruskan niat kembali ya. Untuk apa kita berpuasa? Puasanya kita puasa yang kita lakukan ini untuk apa? Jadi harus diluruskan kembali niat kita. Sebuah hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu bergantung pada niat. Nah, kalau sebanyak-banyak apapun amal perbuatan, apabila niatnya itu tidak diarahkan kepada keridhaan Allah semata, maka itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Sehingga pada momentum ini ya, kita luruskan lagi niat kita. Niat kita yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Lalu kemudian kita buat komitmen bahwa puasa tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, kita harus memahami hakikat dari Ramadan itu yang sebenar-benarnya seperti apa. Nah, dari mana mendapatkan pemahaman itu? Tentu bisa didapatkan dengan sering-sering mengikuti kajian, sering-sering bergabung di majelis ilmu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan referensi-referensi yang terkait dengan pembahasan Ramadan, baik itu fikih, bahkan referensi-referensi terkait dengan ilmu Allah ini, agar juga aktivitas yang kita lakukan kemudian menjadi amal sholih yang diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga ini kita harus menyiapkan amalan-amalan unggulan ya, baik itu terkait dengan aktivitas ibadah yang wajib maupun itu adalah aktivitas ibadah sunnah. Karena jelas ya, ganjaran pahala yang diberikan Allah untuk aktivitas ibadah yang wajib itu Allah akan mengganjar pahala bisa 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan untuk ibadah sunnah itu akan setara dengan ibadah wajib yang dilakukan di bulan luar Ramadan. Maka dari hal itu kita harus mempersiapkan amalan-amalan unggulan itu selama bulan Ramadan untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan. Seperti apa misalnya seperti membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu kan tilawah Al-Quran bisa dengan target sehari bisa 1 juz atau lebih, sehingga setelah selesai Ramadan itu kita bisa menghatamkan Al-Quran. Lalu bisa juga meningkatkan qiyamul lail ya, sehingga ketika setiap hari dalam Ramadan itu kita berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail, insya Allah nanti setelah Ramadan itu akan menjadi habit yang bagus. Lalu kemudian memperbanyak sedekah. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah menuntut ilmu dan berdakwah.
ya. Jadi harus dilakukan. Itu adalah aktivitas yang sangat penting yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Menuntut ilmu itu adalah jalan Allah menunjukkan jalan kita ke surga juga. Lalu berdakwah. Kita ketahui bahwa pahala berdakwah itu pahala jariah ya, pahala jariahnya banyak. Apalagi akan dikali lipatkan oleh Allah. Lanjut yang keempat, itu kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ya, seperti kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, wahai manusia, tobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 100 kali. Masya Allah ya, seorang manusia yang mulia, yang suci, yang maksum ya, yang bahkan surga itu sudah dijaminkan untuk beliau saja masih bertobat, apalagi kita. Nah, kita kan seharusnya seperti itu, harus mengambil contoh dari Rasul. Maka perbanyaklah untuk bertobat. Lalu juga apa yang harus kita lakukan? Memperkuat tali silaturahmi kepada orang tua, saudara, ya. Lalu mengikat sila ukhuwah kepada saudara-saudara kita yang tidak. Itu gunanya apa? Gunanya dalam rangka memohon maaf atas segala kesalahan, baik yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Dan itu juga berharap supaya Allah kemudian memudahkan jalan kita untuk menggapai Ramadan. Nah, yang kelima, yang terakhir, tentu persiapan-persiapan itu kita lakukan tidak hanya kita lakukan sendiri. Kita ajak orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak, suami, ya, atau adik, kakak, orang tua, pokoknya semua yang ada di sekitar kita, kita ajak untuk sama-sama mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas diri, supaya nanti Allah semakin memberikan keridhoannya kepada kita. Gitu. Masya Allah ya teman berbuka, kiat yang luar biasa dari Ustazah Eti. Salah satunya bahwasanya kita harus menguatkan niat ya Ustazah, meluruskan niat. Kita harus memahami bagaimana hakikat Ramadan, kita harus mempersiapkan amalan-amalan terbaik, kita harus menuntut ilmu serta berdakwah. Itu yang menjadi kategorinya, dakwah. Ya Ustazah, tadi setelah Ustazah sampaikan ya bahwasanya kita diberikan kiat-kiat terbaiknya ketika kita ingin mengoptimalkan Ramadan. Namun Ustazah, ini kan beberapa hari lagi Ramadan akan usai gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan ini akan berakhir Ustazah? Teman berbuka yang dirahmati Allah, terkait Ramadan yang akan usai ini ya, mari kita renungkan bersama di dalam hati kita masing-masing sambil beristighfar. Sudah berapa Ramadan yang kita lalui? Adakah perubahan-perubahan yang berarti di dalam diri ini? Apakah setiap Ramadan yang kita lalui ini memberikan pengaruh yang berarti bagi kehidupan kita dan kehidupan umat hingga hari ini? Bila jawabannya itu belum ada, berarti memang ada masalah di sini. Jangan-jangan selama ini kita hanya menjadi hamba Ramadan saja. Jangan-jangan perbaikan yang kita buat itu, perbaikan yang kita lakukan itu hanya pada salah satu aspek saja, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian Ramadan itu berlalu tanpa memberikan pengaruh apapun bagi kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita rubah. Kita juga harus memahami hakikat takwa, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim, bahwasannya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saat menafsirkan ayat ini, Imam Ali Asyabuni mengutip antara lain pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri.
bahwasannya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah larang atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan atas diri mereka. Adapun menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip dari pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa saja yang telah Allah wajibkan atas mereka. Dengan demikian, jika ketakwaan itu adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya setelah Ramadan itu setiap mukmin tadi senantiasa takut terhadap murkanya Allah. Dengan cara apa? Ya, selalu berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Selalu berupaya menjauhi kesyirikan. Senantiasa menjalankan ketaatan. Memiliki rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram dan senantiasa berupaya untuk menjalankan semua kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dirinya. Bukan takwa namanya jika seseorang itu biasa melakukan sholat, puasa, bahkan mampu menunaikan ibadah haji, sementara ia masih terbiasa memakan riba, masih melakukan aktivitas suap menyuap, korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzolimi rakyat, bahkan enggan untuk terikat dengan syariat Islam yang di luar dari ibadah ritual. Oleh karenanya, sekalipun Ramadan ini sudah meninggalkan kita, bukan berarti semangat dari Ramadan ini pun ikut terhenti ketika Syawal tiba, ya. Tapi justru kita harus lebih meningkatkan semangat untuk melakukan amal-amal soleh. Yang tadinya kita mampu melakukan sholat malam selama 30 hari, maka ketika di luar Ramadan, kita harus membiasakan lagi mampu melakukan itu, paling tidak amalan itu tetap berlanjut. Sehingga yang akan ditimbulkan itu adalah suasana ketakwaan saat kemarin Ramadan itu masih tetap kita rasakan sepanjang tahun. Teman berbuka yang dirahmati Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya di sini adalah ketakwaan itu sampai ajal menjemput pun, ya kita masih harus memiliki ketakwaan itu. Bahkan dalam sabda Rasulullah ya yang seringlah kita dengarkan itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dalam segala keadaan. Maksudnya di sini mau ya di bulan Ramadan, ya di Syawal atau di bulan-bulan lainnya, bahkan di sepanjang waktu yang kita miliki, kita harus tetap bertakwa. Mau itu dikala kita sendiri, atau ketika banyak orang, atau ketika sedang pengajian, atau sedang saum, dimanapun kita berada dalam kondisi seperti apapun, maka kita harus menunjukkan ketakwaan. Takwa itu tidak hanya terkait pada satu amalia saja, apalagi amalia makdo ya, bukan hanya terkait sholat atau puasa atau zakat, tetapi ketakwaan itu mesti terkait juga dengan syariat Allah. Nah, untuk ketaatan yang sempurna yang terikat dengan syariat Allah seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ya, bahwa ketakwaan itu tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri ya, tetapi tidak juga bisa dilakukan oleh kelompok. Maka ketakwaan itu harus terwujud secara kolektif di masyarakat dan kehidupan bernegara. Di dalam firman Allah di surat Al-A'raf ya ayat 96 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim
اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu artinya bahwa apabila dalam sebuah negeri itu penduduknya bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan itu berlimpah dari mana saja. Kalau di dalam itu ada yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan solusi. Rezeki akan mengalir dari mana saja. Jadi dengan demikian agar negeri ini berlimpah keberkahannya, tak cukup kita hanya mengandalkan ketakwaan secara personal, maka harus terwujud ketakwaan secara kolektif. Dengan kata lain, ya harus mewujudkan dalam masyarakat dan kehidupan bernegara, wujudnya tidak lain dengan cara menerapkan syariat Islam dan menegakkannya secara kafah di dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, begitu ya Ustazah, berarti setelah Ramadan ini berakhir pun kita tetap harus mempertahankan semangat dan ketakwaan kita. Insyaallah. Namun untuk menyempurnakan ketakwaan ini harus dilakukan secara kolektif ya Ustazah. Yaitu bahwasanya harus langsung masyarakat dan negara bahkan. Tentunya dengan menerapkan Islam kafah. Masya Allah sekali. Ustazah jazakillahu khairan untuk waktu dan ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua teman surga mendapatkan ibroh dari acara hari ini. Baiklah teman berbuka, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa ikutin terus program teman berbuka dan teman sahur. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.